angkatan Kinoto 1 yang saya hormati Bapak Ibu sedaya dari perwakilan gugus 3 yaitu dari Kecamatan Rengel. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan meminta bantuan dari Bapak Ibu sedaya yaitu menyelesaikan tugas CGP dari modul 1.4 yang mana di sini saya harus mempresentasikan yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya perkenalkan dulu, di sini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Linda Kurniawati dan Ibu PP dari kelas 303A yaitu Ibu Novia Hadiati SPDBR. Bapak Ibu, sebelum saya mulai dari presentasi saya dari modul 1.4 tentang budaya positif, yang pertama, modul yang diberikan dari pembelajaran atau pendidikan CGP yang saya peroleh dari modul 1.1 yaitu tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau untuk masyarakat. Nah, di sini ada 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Ing Ngaso Sungtulodo, Ing Matyo Manungkaso, Tutuli Handayani, di mana kita di depan memberikan contoh. Untuk Emat Manungkaso yaitu di tengah membangun motivasi, sedangkan Tutuli Handayani di sini di belakang memberikan dorongan semangat. Nah, kaitan tujuan pendidikan nasional dengan Merdeka Belajar, semangat Merdeka Belajar yang sedang dirancang untuk memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 yaitu nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Nah, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila tersebut yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu saling terkait dan tak terpisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Untuk dasar yang kedua, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin dan berpusat pada peserta didik. Untuk selanjutnya yang ketiga, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, dalam menuntun pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Di sini peserta didik yaitu mempunyai pertanyaan dan mempunyai angan-angan serta mempunyai keinginan. Didik kami sesuai dengan yang pertama tadi, sesuai kodrat alam dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu guru harus menyesuaikan
anak didik kita, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, murid itu adalah sebagai raja. Bapak Ibu guru, kalau diibaratkan dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai pelayan. Yang kedua, kodrat zaman. Pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, di sini Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik kita sesuai abad 21, yaitu dengan memberikan pendidikan yang modern, tidak monoton dengan menerangkan saja, tetapi dengan mungkin kita bisa memberikan pembelajaran lewat Canva atau yang lain sebagainya yang searah dengan pendidikan di abad 21. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran kami membutuhkan guru yang berpihak pada kami, mengerti apa yang kami butuhkan. Selanjutnya, membuat pelajaran yang menyenangkan. Terus memberi kesempatan bagi kami untuk bereksplorasi. Di sini murid mempunyai keinginan seperti itu ya Bapak Ibu guru sebenarnya. Terus saya lanjutkan untuk modul yang saya pelajari ini di modul 1.3, yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Yaitu di sini nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Untuk yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan 5, inovatif. Nah, di sini guru penggerak dituntut untuk mempunyai 5 nilai yang sudah saya paparkan di sini. Untuk selanjutnya, peran guru penggerak. Di sini peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Untuk yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, peran guru penggerak yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Untuk yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan selanjutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Sekarang menuju ke tugas modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang harus diselesaikan oleh para PDP di angkatan 11 itu sebagai tugas aksi nyata yang nantinya akan diunggah di LMS. Lanjut Pak Edi. Nah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter bagi warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk budaya positif. Nah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif yaitu dengan proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita yaitu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Tadi yang sudah saya paparkan juga di sini disinggung dari peran dari guru penggerak. Salah satunya ada saya masukkan di sini. Nah, latar belakang dari budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk latar belakang yang kedua di sini adalah setiap sekolah hendaknya mampu menciptakan budaya positif di lingkungan.
supaya budaya yang berakar kuat hingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dan sadar. Di sini adalah sebagai nilai dari intrinsik yaitu dari diri seorang guru. Nah, tujuan budaya positif. Budaya positif mempunyai tujuan menumbuhkan suasana aman, nyaman, dan bermakna di lingkungan sekolah. Kalau sudah terbentuk budaya positif, pasti akan tumbuh suasana yang aman dan nyaman untuk lingkungan sekolah ya Bapak Ibu, baik untuk semua warga sekolah maupun anak didik kita. Untuk tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini apa tahu disiplin positif itu dapat membuat seseorang yaitu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Di sini disiplin positif yaitu pasti akan berkolaborasi dengan nilai kebajikan. Dimana kalau disiplin positif terbentuk, maka nilai kebajikan juga akan terbentuk juga. Apa tahu itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu universal, meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi Bapak Ibu untuk nilai kebajikan yang diperoleh dari disiplin positif tersebut. Teori hukuman dan penghargaan. Di sini kita sudah menuju ke teori hukuman dan penghargaan dari budaya positif tadi. Hukuman bersifat tidak terencana Bapak Ibu atau tiba-tiba. Nah, untuk itu anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa memulai suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, Alif Kon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai hukuman tadi, biasanya Bapak Ibu guru sering sekali ya dengan semua mahasiswa melakukan suatu kesalahan, anak diberikan hukuman. Sebelum saya belajar di PGP itu pun kalau ada anak melakukan kesalahan, saya beri hukuman. Hukuman dan penghargaan itu saling bersinergi. Dalam filosofi KHD, belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman Bapak Ibu. Di sini ditegaskan hukuman atau sanksi merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam kebudayaan kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya mindset kita kalau sudah berbicara tentang disiplin, itu pasti berbicara tentang kedisiplinan Bapak Ibu. Nah, kedisiplinan tersebut biasanya mengarahnya kalau ada yang melanggar berarti diberi hukuman seperti itu. Nah, di sini disiplin positif itu luas Bapak Ibu, bukan hanya tentang hukuman nanti pada akhirnya kalau kita melakukan kesalahan. Nah, konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif.
Untuk yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk yang kelima, motivasi perilaku manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini memuncak kepada modul yang kita pelajari yaitu modul 1.4 tentang budaya positif tadi. Nah, untuk yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah tentang teori kontrol yang selama ini kita sadar atau tidak sadar kita laksanakan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dimensinya ada 6 itu ya Bapak Ibu, yang selama ini kita kenal dari profil pelajar Pancasila. Kalau dulu P4, sekarang ditambahi 2 itu. Kalau dari senior-senior kita, zamannya para Bapak Ibu guru yang masih senior itu P4 itu. Tapi sekarang dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila, ada tambahannya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Untuk yang selanjutnya, untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai pembelajar, kita tidak boleh memaksakan kehendak murid. Maka diberikan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Untuk apa? Untuk mempelajari setiap bakat atau minat yang dimiliki oleh murid. Kita tidak boleh memaksakan, karena dari murid A dan murid B itu berbeda. Jadi pembelajarannya pun atau penilaiannya pun kita harus membedakan. Dengan cara apa? Yang pertama tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan ada 3 tahap di situ nanti pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk stimulus dan respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi kalau di dalam teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya lebih lebar. Untuk stimulus respon yang keempat, yaitu perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini selama ini yang kita lakukan. Tapi di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki atau mempunyai tujuan. Untuk selanjutnya, stimulus respon yang kelima yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Untuk stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi untuk teori kontrol ini adalah
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk selanjutnya, stimulus respon yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, disiplin kontrol. Apa atau disiplin itu? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau suatu hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang disepakati bersama yaitu saya memberikan contoh, yaitu nilai disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari 120 piramid program PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, di mana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini kita sudah menginjak kepada selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia adalah apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk yang kedua, cinta dan kasih sayang. Untuk yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Untuk yang kelima adalah kekuasaan. Di sini yang pertama tadi bertahan hidup. Bertahan hidup dari contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kasih sayang untuk kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk kebutuhan dasar manusia penguasaan yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk kebebasan, kebutuhan dasar manusia yang kebebasan ini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Untuk yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Itu adalah kebutuhan kesenangan bagi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar dari yang pertama tadi bisa secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan tadi makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Untuk cinta dan kasih sayang tadi, kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, wisior, atau coach. Untuk yang ketiga, kesenangan. Untuk kebutuhan kesenangan ini biasanya kebutuhannya ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu kebebasan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Ini adalah contoh dari pemenuhan kebebasan. Untuk yang kelima, kekuasaan. Biasanya ini bisa dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, terus hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual atau relevan, belajar mandiri, menjadi orang yang kuat, dan membuat pilihan positif serta bekerja. Motivasi perilaku manusia. Di dalam diri manusia itu ada dua motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik itu adalah tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dua motivasi perilaku manusia ini, tujuan akhirnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Dari permainan coba buka kepala tanganku. Di sini mengilustrasikan kita diberikan secari kertas, di mana di dalam kertas kecil itu yang mudah digenggam kita menuliskan benda atau nilai apapun yang amat bernilai bagi Bapak Ibu. Kita mengilustrasikan semua di genggaman Anda itu adalah hal yang paling Anda sukai, hal yang paling Anda jaga dan tidak boleh direbut oleh orang lain. Nah, letakkan di salah satu tangan dan kepalkan dengan erat. Kita mengangan-angankan bahwa di situ adalah hal yang paling berharga dalam diri kita. Bayangkan ada satu orang di dekat Anda mencoba untuk berbagai cara membuka kepalan tangan Anda demi mengambil sesuatu yang bernilai bagi Anda. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu, apakah kalau jenengan mempunyai nilai yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda dan teman Anda ingin merebutnya, apakah Anda akan memberikannya atau membuka kepalan tangan jenengan sedaya? Akan mempertahankan ya. Nah, di sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Diri sendiri. Nah, diri sendiri. Berarti tadi nilai stimulus berarti ada ke jurusannya ke kontrol. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Ya, ilusi guru dapat mengontrol murid. Di sini kita diilustrasikan untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah,
di pembelajaran 2.2 ini sebenarnya nanti yang akan kita pelajari tetap berkaitan dengan teori motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi. Tetapi di sini sudah diberikan pembelajaran di modul 1.4. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Contohnya adalah yang pertama itu. Untuk yang kedua, contoh yang kedua tentang motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti di sini mendapatkan pamrih. Contohnya seumpama kita melakukan sesuatu pengen dipuji. Nah, pengen dipuji, pengen dilihat orang lain itu wah seperti itu. Itu adalah contoh dari motivasi eksternal dalam diri manusia. Nah, untuk yang ketiga, motivasi internal atau intrinsik tadi dari dalam diri manusia. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini masih berpikir tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk mendapatkan pujian atau apa, tapi untuk dirinya sendiri ke nilai yang positif, nilai yang baik seperti itu. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Perubahan paradigma atau stimulus respon nanti terakhir yaitu tentang terakhirnya di teori kontrol. Kita tadi sudah saya paparkan tentang stimulus respon dan teori kontrol. Penjabarannya sama, yaitu yang terakhir tetap di model berpikir atau menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Selanjutnya teori motivasi. Nah, teori motivasi yaitu untuk menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman adalah tidak terencana. Perbedaannya ada di sini ya Bapak Ibu, saya paparkan di sini. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu perbedaannya dari kita menerapkan teori hukuman, konsekuensi, selanjutnya ke restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan untuk restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan selanjutnya, kalau hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis, arah konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi yaitu tetap proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian berproses yaitu kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Identitas gagal dan identitas sukses, di mana kita ditujukan dalam teori 3 tadi, yaitu tetap identitas sukses yaitu tentang disiplin tadi. Di sini kalau hukuman itu adalah negatif, kalau konsekuensi pada akhirnya adalah netral, kalau kita memberikan restitusi dari suatu permasalahan itu adalah nilainya akan yang terakhir yaitu positif. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Untuk selanjutnya, guru itu adalah sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu guru itu adalah sebagai pemantau.
Yang terakhir, guru itu sebagai manajer. Bapak Ibu, saya ingin bertanya di sini, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang Bapak Ibu miliki paling setuju itu di mana? Selama dari 5 ini, manajer ya Bapak Ibu. Tapi kadang kita lupa, ya. Yang paling efektif bagi Bapak Ibu guru, ya betul, memang adalah sebagai manajer. Nah, restitusi tadi sudah saya jabarkan di depan. Penghukum membuat orang bersalah, guru adalah sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sekarang kita menuju keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Untuk yang kedua, berupaya berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas bersifat positif. Yang keempat, semua warga kelas berperan aktif. Untuk yang kelima, pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak. Yang keenam, pernyataan keyakinan bisa direvisi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas yang kita buat itu harus memenuhi 6 standar ini. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya lebih luas, tidak sebagai penghukum atau membebani murid ya. Untuk yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Apa maksudnya pernyataan universal itu? Pernyataan universal itu mudah dipahami atau mudah dilakukan oleh murid, sehingga murid mudah untuk melakukannya. Nah, keyakinan kelas bersifat positif, yaitu untuk membangun kelas supaya nyaman, tentram dalam pembelajaran, sehingga murid tidak tertekan. Yang keempat, semua warga kelas berperan aktif. Di sini tidak guru saja yang membuat keyakinan kelas. Misalnya dengan yang memberikan yang pertama, murid harus bla 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 bla. Guru yang menentukan. Tetapi di sini siswa harus ikut serta. Apa keyakinan kelas yang harus kita patuhi di sini. Jadi murid-murid itu tidak terpaksa melakukan keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas bisa direvisi. Nah, apabila dalam keyakinan kelas itu sudah ditentukan, tidak harus paten Bapak Ibu, harus menyesuaikan keadaan kelas kita, bagaimana kondisi siswa kita. Jadi keyakinan kelas tidak usah dibuat ditempel-tempel seperti itu. Soalnya keyakinan kelas itu tadi yang keenam, pernyataan keyakinan kelas bisa direvisi, tidak harus membeli seperti ditempel-tempel itu loh Bapak Ibu. Jadi setiap kita memasuki pembelajaran baru atau kita mau memberikan pembelajaran kepada siswa kita, ingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, mungkin bisa direvisi. Soalnya tidak boleh memaksa atau terlalu banyak juga. Soalnya kalau terlalu banyak nanti siswanya juga bingung. Tak buat keyakinan kelas 10 biar nanti uombo dipasang ketok. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu guru. Mungkin bisa simpel tadi, bisa dibuat bahasa yang semenarik mungkin, bisa dipahami oleh siswa. Selanjutnya posisi sebagai penghukum. Nah, tadi 5 kontrol sebagai seorang guru, yaitu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contohnya di sini dalam posisi sebagai penghukum dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Sama guru menyatakan atau mengatakan hal seperti itu. Contoh yang kedua, kamu selalu saja salah. Kadang ada
murid yang kesalahannya sedikit, mungkin Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu, walaupun murid itu melakukan dengan tidak sadar atau mungkin dia perlu perhatian dari kita, tetapi Bapak Ibu guru mungkin sudah terbiasa maka melakukan dengan kata-kata kamu selalu saja salah, seperti itu. Untuk selanjutnya ini. Nah, ini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, yaitu dengan contoh kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, mungkin seperti itu. Kadang ada murid yang bandel tidak mau mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas, maka dia melanggarnya. Maka kita memberikan sentuhan kata sebagai teman di sini. Untuk yang kedua, contohnya dengan kata-kata seperti ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini lebih menyentuh lagi kata-katanya, sehingga murid tadi seumpama ada yang bandel atau yang nakal itu, dia akan tersentuh hatinya. Yang ketiga sebagai monitor atau pemantau. Di sini memotivator berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tindakan kita sebagai pemantau itu ada landasannya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, yaitu kalau kita sebagai monitor atau pemantau mungkin bisa kita berikan contoh dengan kata peraturannya apa. Nah, di sini sanksi atau konsekuensinya apa. Terus selanjutnya apa yang telah kamu lakukan itu adalah mungkin kata-kata yang sebagai monitor atau pemantau. Contohnya seperti itu. Nah, di sini tadi Bapak Ibu memilih di dalam 5 posisi kontrol tadi, yaitu sebagai manajer atau pemimpin. Kurang angin Bapak Ibu tetap dibaca manajer ya, manajer itu. Nah, manajer adalah posisi master, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, yaitu dengan kata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini masih berkaitan dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu apabila ada yang melanggarnya. Nah, untuk selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kalau murid melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita langsung menghadik atau dengan kata-kata yang kasar atau dengan nada yang tinggi. Mungkin kita bisa menyentuh, kita sebagai manajer bertindak dengan kata-kata biar murid itu tersentuh hatinya, sehingga tidak diulangi lagi. Mungkin oh iyalah Bu Rahma, saya melakukan kesalahan yang seperti itu, Bu Rahma masih sabar menghadapi saya. Mungkin dengan kata-kata seperti itu murid tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini saya contohkan apabila ada suatu kasus di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kalau kita sebagai penghukum
murid itu langsung disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Kita menggunakan kata-kata seperti itu. Itu adalah kata-kata sebagai penghukum. Untuk selanjutnya, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan berkata seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, seperti itu kalau kita maka siswa akan merasa bersalah dengan sentuhan kata seperti itu ya bapak ibu. Untuk selanjutnya, next. Nah, contoh penerapan komposisi kontrol yaitu sebagai teman. Tadi tetap dalam kasus yang sama. Kalau kita sebagai teman, kata-kata kita seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya atau ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi sebagai teman, dirayu ya, muridnya dirayu seperti teman sendiri. Nah, kalau sebagai pemantau, kata-katanya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, yaitu kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini berarti murid disuruh berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah bertindak kesalahan, dia harus berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, bagaimana cara menebus kesalahannya tadi, seperti itu. Kita menuju ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan hidup. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Untuk yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Untuk yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, ciri restitusi yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk yang keenam, restitusi fokus pada solusi suatu permasalahan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, tahapannya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, segitiga restitusi yaitu tahapannya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Untuk yang selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari validitas tindakan yang salah tadi bisa kita gunakan dengan kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bisa kita lakukan dengan kata-kata seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, apa yang lebih kita sepakati? Tadi kan seperti dari awal kalau kita mau melakukan pembelajaran, kita selalu melakukan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Untuk selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, langkah-langkahnya tadi menstabilkan identitas atau stability the identity.
dari langkah tadi kita menuju ke teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dari langkah yang pertama. Dari langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Untuk langkah segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yaitu kalau kita hubungan dengan teori kontrol, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Kembali kepada diri sendiri. Menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Selanjutnya, seperti apa atau gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan selanjutnya, untuk yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah keyakinan kelas kita laksanakan, kita harus melaksanakan validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu dengan suatu tindakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, validasi tindakan yang salah kamu bisa melakukan dengan kata-kata seperti ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Untuk selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, untuk menstabilkan identitas, yaitu kita bisa menggunakan kata-kata yang menyentuh. Seperti ini, berbuat salah itu wajar. Nah, guru bisa kalau menstabilkan identitas, kalau ada murid yang mempunyai kasus, kita bisa menggunakan kata-kata yang menyentuh seperti itu. Mungkin bisa dengan kata tidak ada manusia yang sempurna. Nah, selanjutnya dengan contoh ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus selanjutnya bisa menggunakan kata-kata kamu berhak merasa begitu. Jadi dari segitiga restitusi tadi yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan dalam menerapkan segitiga restitusi yaitu ini adalah sebuah video di mana saya kemarin melakukan studi kasus yang menyelesaikan kasus di dalam kelas. Tidak di mana kasus itu yaitu siswa sering terlambat dalam pembelajaran. Nah, saya ilustrasikan di sini siswa tersebut sampai berdoa baru masuk. Itu pun dilakukan berulang kali. Nah, kita sebagai bapak ibu guru tidak boleh langsung ngomeni langsung kenapa toh? Nah, menghakimi. Kok terlambat terus? Nah, kita harus menyelesaikan dengan 3 cara tadi agar murid tersentuh hatinya dan lama-kelamaan akan berubah. Dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu tidak langsung berubah seperti itu saja. Kalau murid habis dilakukan studi kasusnya dengan menggunakan segitiga restitusi ini, murid pasti akan mengulangi lagi. Nah, di sini adalah kontrol guru. Bagaimana murid tersebut tidak mengulangi lagi ya, dengan sentuhan-sentuhan tadi. Tidak mungkin kita berikan penyelesaian dengan segitiga restitusi langsung berubah besoknya murid itu. Nah, jangan mengharapkan seperti itu, soalnya perlu pengulangan. Ya, jangan bosan memberikan pengulangan kepada murid atau yang dianggap punya masalah, punya kasus. Setelah kita berikan tindakan langsung berubah, karena murid pada dasarnya tetap sama Bapak Ibu seperti kita. Kalau kita biasanya, contohnya saya sendiri,
Kalau saya itu berangkatnya ke sekolah itu siang, mau berubah ke pagi itu pun butuh pemaksaan Bapak Ibu, perlu stimulus respon mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau motivasi dari Bapak Ibu guru yang disiplin, ya butuh sentuhan. Nah, untuk itu Bapak Kepala Sekolah juga kalau saya terlambat terus diberi mungkin teguran, besoknya saya langsung kembali ke berangkat pagi, mungkin besoknya lagi ya akan berubah lagi Saya perlu sentuhan Bapak, ya perlu sentuhan. Tidak segitiga restitusi kita laksanakan langsung berhasil, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita belajar dari diri kita sendiri dulu sebelum merestitusi murid-murid dan berhasil. Nah, refleksi budaya positif. Di sini Bapak Ibu, saya mempunyai pertanyaan dari yang saya paparkan dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Pak Iri bisa langsung. Nah, tadi saya kan sudah memaparkan dari keyakinan kelas sampai peraturan kelas, dari terakhir segitiga restitusi ada 8 tadi. Nah, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak? Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Nah, ternyata jawabannya salah. Karena keyakinan kelas itu dibentuk tadi dari 6 unsur tadi. Kalau peraturan kelas itu biasanya memaksa ya, harus seperti itu, wajib ya, katanya Bu harus atau wajib. Keyakinan kelas lebih luas. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul ya? Ya betul. Tadi prinsip universal yaitu tidak memaksa, luas, ya bisa dipahami, bisa dilakukan dengan mudah oleh murid kita. Seperti itu. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah sebuah apa? Kalau membuang sampah pada tempatnya, kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, kebajikan, keyakinan. Kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, apa Bapak Ibu? Peraturan. Kita buka jawabannya. Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor tadi adalah keselamatan. Ya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, yaitu selalu bersikap positif atau benar. Selanjutnya, urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Dari kelima ini, mana Bapak Ibu yang terlebih dahulu? 6. Menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Langsung aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir salah hening ya. Nah, ternyata di sini berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita harus berdiskusi dulu. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif tadi. 6 tadi loh Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tadi bisa berubah, tidak paten terus ditempel di tembok seperti itu ya Bapak Ibu. Dibuat gambarnya menarik terus ditempel. Ojo tak gambari api ini ya Kang Fayo angel.
seperti itu. Biasanya kan kita seperti itu ya Bapak Ibu, kalau sudah dibuat keyakinan kelas, dibuat dengan kanva, gambar yang menarik, ditempel, jangan lupa gambarnya bagus kok, seperti itu ya. Nah, setelah refleksi mengikuti sesi berbagi, yaitu yang pertama dengan peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga tentang dengan pembelajaran, yang keempat penerapan. Di mana yang peristiwa yaitu budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti tadi adalah yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Untuk yang selanjutnya keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk yang kelima 5 posisi kontrol manusia tadi. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu feeling atau perasaan. Saat saya merasa sangat senang sekali saat mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Meskipun kemarin di modul ini sangat beranak pinak dan membuat saya pusing Bapak Ibu, kewalahan semua CGP merasa kewalahan karena banyak sekali yang harus dipelajari, yaitu dari sampai eksplorasi sampai konsep sampai tuntas ini. Alhamdulillah saya juga merasa lega karena telah mendapatkan pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah, di mana saya juga bersyukur Bapak Ibu karena dapat mempelajari tentang budaya positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Sebelum pembelajaran di PGP ini, saya mungkin juga sama dengan Bapak Ibu cara menyelesaikan kasus dengan hukuman tadi ya, biar siswa jera. Ternyata di sini ada solusi, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang ketiga yaitu findings, di mana budaya positif sangat diperlukan, yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan atau kelas. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Untuk yang selanjutnya, agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep. Yang pertama tadi disiplin positif. Untuk yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Untuk yang keenam kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya 5 posisi kontrol, dan terakhir dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk yang keempat tutur, yaitu setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya akan melakukan di sini akan memulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri dulu Bapak Ibu guru. Karena apa? Meyakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Nah, untuk selanjutnya langkah yang kedua yaitu melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di UPT SD Negeri Karangtinoto 1, dan ini ditambahi dengan gugus 3 Bapak Ibu guru dari gugus 3 terkait konsep dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Untuk selanjutnya saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan yang positif yang nantinya berdampak pada perilaku murid menjadi lebih baik. Nah, kesimpulan dari modul 1.4 ini Bapak Ibu, setelah penjabarannya dari modul 1.1 sampai 1.4, yaitu ubahlah mindset, melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada menjadi melakukan perubahan dan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki, sampai kelemahan itu tidak nampak tertutup oleh kekuatan. Dan menjalankan kebiasaan baru memang awalnya terasa sulit. Tadi sudah saya contohkan, saya sendiri kalau berangkat saya selalu siang tadi,
untuk disiplin itu juga sulit ya Bapak Ibu. Tapi percayalah, hal sekecil apapun yang Anda lakukan demi perubahan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, jadilah teladan bagi anak didik kita. Kolaborasi, kerjasama adalah kunci dalam melakukan perubahan pembiasaan positif. Nah, Bapak Ibu, ya, terima kasih. Ayo bergerak dan berkolaborasi. Nah, di sini kita ambil kesimpulan, tidak bisa kita secara pribadi merubah disiplin positif tadi. Berarti kita harus kerjasama dengan satu tim, saling mengingatkan Bapak Ibu. Contohnya tadi kalau saya berangkat siang saya ditegur tadi ya, berarti saling mengingatkan seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari modul 1.4 tentang budaya positif sebagai tugas dari CGP yang nantinya saya unggah di aksi nyata. Karena di modul ini adalah modul yang sangat berat bagi saya. Seperti ini saya harus di depan dengan sedoyo, bukan berarti menggurui ataupun saya bisa. Tetapi di sini apa ya? Kita saling berkolaborasi, berbagi hal positif, hal yang baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya harapkan hal yang positif akan berubah di lembaga panjenengan setelah kita belajar tentang budaya positif. Nah, untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya selama 1 jam bersama saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.